Ryumin berdiri tegak di depan gerbang ronde terakhir sebagai satu-satunya player yang tersisa. Tempat itu sunyi, menandai akhir dari perjalanan panjang yang telah menyingkirkan semua pemain lain. Di dalam benaknya, Ryumin menyadari bahwa keinginan untuk hiduplah yang mendorong semua manusia bertahan. Itulah alasan ia terus berjuang hingga mencapai titik ini. Ryumin melangkah masuk ke dalam gerbang tanpa ragu. Setelah 99 kali gagal, ia yakin kali ini akan melihat akhir permainan di putaran final ke-20. Di dalam ruangan, barisan monster golem berdiri rapi seolah sudah menunggunya. Keberadaan mereka langsung menutup jalan ke depan. Ryumin mengamati ukuran dan jumlah golem dengan waspada. Ia menyimpulkan bahwa mereka bertugas melindungi pintu di sisi ruangan. Ia mengeluarkan sabit besar yang dipenuhi aura mematikan. Senjata itu siap digunakan untuk pertarungan terakhir. Para golem bergerak bersamaan dan langsung melancarkan serangan. Mereka tidak memberi Ryumin kesempatan untuk bersiap lebih lama. Ryumin menghindari serangan itu dengan gerakan cepat dan terkontrol. Tidak satu pun serangan mengenai tubuhnya. Ia mengaktifkan skill dan sebuah tanda muncul di atas kepala salah satu golem. Skill itu menandai target kematian secara jelas. Ryumin menebas golem yang telah ditandai tanpa ragu. Serangannya terlihat sederhana, namun dilakukan dengan presisi. Pada awalnya, tebasan itu tampak tidak memberikan efek apapun. Dan golem tersebut bahkan bersiap melakukan serangan balasan. Namun Ryumin tetap tenang dan tersenyum yakin. Ia tahu efek skillnya baru akan bekerja setelah serangan berhasil dilakukan. Tiba-tiba tubuh golem itu hancur seketika tanpa sempat melawan. Efek kerusakan tambahan langsung memusnahkannya. Melihat satu golem tumbang, yang lain langsung bereaksi. Mereka mulai menyerbu Ryumin secara bersamaan. Ryumin tidak panik dan segera mengaktifkan skill berikutnya. Ia bersiap mengendalikan medan pertempuran dengan kemampuannya. Begitu skill diaktifkan, seluruh ruangan langsung berubah gelap gulita. Pandangan para golem terputus sepenuhnya. Ryumin memanfaatkan kegelapan itu untuk bergerak cepat. Beberapa golem berhasil ia habisi tanpa sempat bereaksi. Golem yang tersisa tidak tinggal diam dan langsung membalas. Mereka menyerang tanpa memberi Ryumin waktu untuk bernapas. Serangan es dan api ditembakkan secara beruntun ke arah Ryumin. Proyektil memenuhi ruangan dalam waktu singkat. Ryumin menghindari setiap serangan dengan pergerakan cepat. Tidak satu pun serangan mengenainya secara langsung. Ia meningkatkan kecepatannya hingga menciptakan puluhan bayangan. Sulit membedakan tubuh aslinya dari ilusi. Para golem kembali melepaskan panah api ke arah target. Mereka mencoba menembus bayangan-bayangan itu. Salah satu serangan berhasil mengenai Ryumin. Namun tubuh yang terkena ternyata hanya bayangan. Ryumin tersenyum penuh percaya diri. Ia menyadari para golem akan kesulitan menyerangnya secara tepat. Namun ekspresinya berubah saat sebuah lingkaran sihir muncul di bawah kakinya. Serangan itu datang tanpa peringatan. Pilar es langsung menjepit tubuh Ryumin dengan kuat. Gerakannya terhenti sepenuhnya. Ryumin benar-benar terkunci di dalam es. Ia tidak bisa menghindar atau bergerak. Melihat kesempatan itu, para golem bersiap mengakhiri pertarungan. Serangan penentu mulai dipersiapkan. Ryumin mengaktifkan skill pamungkasnya dari dalam kurungan es. Aura kuat langsung terpancar keluar. Ia menebas es dari dalam sekaligus membelah golem yang menyerangnya. Kurungan hancur bersama musuhnya. Ryumin menghela napas lega setelah lolos dari situasi berbahaya. Ia menyadari betapa fatalnya jika menghadapi mereka secara langsung. Tubuh Ryumin diselimuti aura merah gelap. Ia memutuskan untuk mengakhiri pertarungan ini secepat mungkin. Dua golem terakhir bersiap melancarkan serangan api dan es. Mereka mengerahkan kekuatan yang tersisa. Ryumin kembali menggunakan skill sebelumnya dan menebas keduanya sekaligus. Pertarungan pun berakhir di sana. Ryumin menghela napas lega setelah semua golem tumbang. Ruangan kembali hening. Ia melangkah masuk ke ruangan yang sebelumnya dijaga para golem. Perhatiannya tertuju pada apa yang mereka lindungi. Ryumin mengamati sekeliling dengan waspada. Tempat itu terlihat seperti sebuah kuil. Ia memperhatikan sebuah pintu di atas platform. Ryumin mempertimbangkan apakah sesuatu akan muncul dari sana. Ryumin melangkah naik ke platform tersebut. Ia ingin memastikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Sebuah lingkaran sihir langsung aktif begitu ia berdiri di atasnya. Cahaya menyelimuti area itu. Ryumin menantikan hasilnya dengan penuh harap. Ia mengira akhir permainan sudah di depan mata.
Namun sebuah notifikasi sistem muncul dan menyatakan persyaratan masuk ruang bos belum terpenuhi. Dibutuhkan 5 player untuk membukanya. Sistem menyatakan hanya 1 player yang terdeteksi di ruang itu. Karena syarat tidak terpenuhi, kematian akan terjadi dalam 5 detik. Ryumin marah saat pilar cahaya tiba-tiba mengurung tubuhnya. Ia menyadari situasi ini sengaja dirancang. Ia mencoba menghancurkan pilar cahaya tersebut. Namun semua usahanya tidak membuahkan hasil. Tubuh Ryumin perlahan mulai menghilang. Rasa frustrasi muncul saat ia menyadari akhir yang tak terhindarkan. Ryumin tidak bisa melakukan apapun selain menerimanya. Amarah dan kesal menyelimuti pikirannya. Notifikasi sistem menyatakan Ryumin telah mati. Rune Time Reversal telah habis digunakan dan musnah. Sistem langsung memulai proses regresi ke ke-100. Siklus permainan pun kembali berulang. Adegan berpindah ke pusat kota Seoul yang dipenuhi orang-orang merayakan pergantian tahun. Suasana ramai dan penuh sorak-sorai. Ryumin berdiri di tengah kerumunan dengan aura biru samar menyelimuti tubuhnya. Keberadaannya kontras dengan orang-orang di sekitarnya. Ia menatap kedua tangannya dengan fokus. Ryumin menyadari dirinya kembali ke waktu sebelum terseret ke dalam game. Ryumin mengepalkan tangannya dengan emosi yang tertahan. Jika ia bisa, ia akan menghentikan waktu di sana daripada mencobanya lagi. Namun ia menerima kenyataan bahwa ini adalah percobaan terakhirnya. Ryumin bertekad akan menghadapi game itu sampai benar-benar berakhir. Ryumin menyadari syarat utama untuk mencapai akhir. Ia harus membawa 4 orang lain bersamanya ke tahap final. Beberapa menit sebelumnya, sekelompok pemuda terlihat bersemangat menunggu pergantian tahun. Mereka berbincang santai tanpa beban. Salah satu dari mereka membicarakan kebingungan setelah lulus. Masa depan terasa tidak pasti baginya. Seorang pemuda menoleh ke temannya dan menanyakan rencana hidupnya. Perhatiannya tertuju pada Yongmin. Yongmin menjawab dengan santai bahwa ia ingin menjadi gangster. Ucapannya terdengar serius tanpa sedikit pun keraguan. Teman-temannya terkejut mendengar jawaban itu. Mereka menilai pilihan Yongmin berbahaya dan tidak masuk akal. Yongmin menegaskan bahwa hidup hanya sekali. Ia ingin menjalani hidup sesuai keinginannya sendiri. Teman-temannya tertawa kaku mendengar pernyataannya. Salah satu dari mereka memutuskan untuk menjaga jarak darinya setelah lulus. Percakapan berlanjut saat seseorang mengingatkan tentang murid pesuruh Yongmin di sekolah. Apa yang akan dilakukannya setelah lulus? Yongmin menegaskan ia tidak berniat melepaskan pesuruhnya meski sudah lulus. Temannya hanya bisa merasa ngeri mendengar itu. Yongmin menyatakan bahwa akhir dari hubungan itu bukan keputusan pesuruhnya. Ia berniat terus mempermainkannya selama masih bisa. Perhatian mereka tiba-tiba tertuju pada seseorang di dekat kerumunan. Salah satu dari mereka menyadari sosok itu familiar. Yongmin menyeringai saat menyadari siapa orang tersebut. Ia mengakui bahwa itu memang pesuruhnya. Terungkap bahwa orang yang dimaksud adalah Ryumin. Ia berdiri tidak jauh dari mereka. Yongmin merasakan ada sesuatu yang berbeda dari Ryumin. Perasaan tidak nyaman muncul tanpa alasan jelas. Ryumin menatap Yongmin dengan pandangan dingin. Tatapan itu sama sekali tidak ramah. Yongmin tampak kesal, namun salah satu rekannya menahannya. Mereka diingatkan bahwa perayaan akan segera dimulai. Yongmin terpaksa menahan diri. Ia memilih membiarkan Ryumin pergi untuk sementara. Tepat saat tahun berganti, orang-orang bersorak merayakannya. Suasana kota dipenuhi kegembiraan. Tapi tiba-tiba, sebuah suara menggema dari langit. Suara itu mengejek manusia yang sedang merayakan tanpa mengetahui apa yang akan terjadi. Orang-orang menghentikan perayaan dan mendongak ke atas. Mereka mencoba mencari sumber suara tersebut. Sesosok malaikat turun perlahan dari langit. Ia memandang manusia dengan sikap merendahkan. Kerumunan terkejut dan mulai berkomentar dengan panik. Sebagian mengira ini hanya acara atau ilusi. Berbeda dengan yang lain, Ryumin menatap malaikat itu dengan penuh permusuhan. Ia mengenal sosok tersebut dengan sangat baik. Malaikat itu mengejek manusia yang terpikat pada penampilannya. Nada suaranya dipenuhi penghinaan. Malaikat itu menegaskan bahwa ia tidak berniat berbaur dengan manusia. Ia memandang mereka seperti makhluk rendahan. Ia memastikan semua orang bisa mendengar suaranya dengan jelas. Reaksi manusia menjadi bukti bahwa suaranya menjangkau semuanya. Seseorang dari kerumunan meluapkan kekesalannya dan mempertanyakan tingkah malaikat itu. Ia mengira semua ini hanyalah sandiwara. Malaikat itu tersinggung dan matanya berubah merah menyala.
Amarahnya langsung terasa menekan. Dalam sekejap, kepala orang yang berteriak tadi meledak. Darah muncrat dan tubuhnya roboh tak bernyawa. Kerumunan langsung panik dan berteriak histeris. Suasana perayaan berubah menjadi kekacauan. Yongmin merinding melihat kejadian itu. Ketakutan muncul jelas di wajahnya. Nada suara malaikat berubah berat dan penuh tekanan. Ia menegaskan perbedaan mutlak antara dirinya dan manusia. Malaikat itu memperingatkan agar tidak ada yang bertindak seolah setara dengannya. Ancaman kematian ditegaskan tanpa ragu. Ia menyadari kebingungan manusia dan memutuskan untuk menjelaskan situasi. Penjelasan itu akan disampaikan dengan cara sederhana. Ryumin menghela napas dalam diam. Ia sadar harus mendengar penjelasan yang sama untuk kesekian kalinya. Malaikat mengumumkan dimulainya sebuah game yang berlangsung selama 20 tahap. Setiap bulan, manusia akan dipindahkan ke dimensi lain. Di sana, para peserta hanya memiliki satu tujuan utama. Mereka harus menyelesaikan kues yang diberikan. Jika berhasil, mereka bisa kembali ke dunia nyata dengan hadiah. Itu menjadi satu-satunya jalan pulang. Orang-orang mulai berbisik satu sama lain. Sebagian mengira ini berarti mereka bisa hidup selama menyelesaikan kues. Malaikat langsung mematahkan anggapan itu. Tidak semua peserta akan selamat meskipun menyelesaikan kues. Ia menjelaskan bahwa hanya setengah dari peserta yang akan diampuni. Sisanya akan mati tanpa pengecualian. Kecemasan menyebar cepat di antara kerumunan. Wajah-wajah panik mulai bermunculan. Malaikat meminta mereka tidak terlalu khawatir. Tidak semua manusia akan dibawa ke dalam game. Ia menetapkan batas usia peserta dari 15 hingga 24 tahun. Aturan itu berlaku untuk seluruh dunia. Ryumin hanya mendengarkan dengan perasaan muak. Ia teringat bagaimana semua ini telah terulang 100 kali. Seorang pria parubaya terlihat lega dan bersorak. Ia senang karena tidak termasuk dalam peserta. Orang lain menarik kerah pria itu dengan kesal. Ia tidak terima melihat kebahagiaan di tengah situasi mengerikan. Yongmin menengahi dan menyuruhnya tenang. Ia mengingatkan bahwa ini bukan situasi untuk bercanda. Malaikat menyebutkan jumlah peserta yang akan ikut dalam game. Angkanya mencapai lebih dari 1 miliar orang. Ia menyatakan penjelasan telah selesai. Game pun akan segera dimulai. Semua orang dipindahkan ke ruang putih kosong. Di tempat itu, mereka tidak bisa saling melihat. Malaikat menjelaskan bahwa setiap peserta harus menciptakan tubuh mereka sendiri. Proses ini dianggap sebagai kustomisasi. Ia menegaskan bahwa kesempatan ini hanya diberikan satu kali. Setiap pilihan tidak bisa diulang. Ryumin berpikir singkat dalam diam. Ia memutuskan melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Ryumin menyelesaikan desain dan nama karakternya seperti di kehidupan lalu. Identitas yang ia pilih kembali adalah Black Skite. Setelah menyelesaikan kustomisasi avatar, Ryumin langsung dipindahkan ke sebuah padang rumput yang sangat luas. Lingkungan itu terasa asing, namun jelas bukan sekadar tampilan virtual biasa. Tak lama kemudian, para player lain juga bermunculan di tempat yang sama. Kepanikan langsung terlihat ketika mereka menyadari tubuh mereka benar-benar berubah. Beberapa orang tampil mencolok dengan desain avatar ekstrim dan wajah terkenal. Mereka tampak puas melihat hasil kustomisasi yang terasa sangat nyata. Ryumin justru merasa hal itu disayangkan. Ia menilai kebanyakan orang hanya ingin terlihat sempurna tanpa memikirkan konsekuensinya. Menurut Ryumin, dunia ini adalah tempat bertahan hidup di mana yang lemah akan tersingkir. Tampil terlalu mencolok hanya akan membuat seseorang menjadi target lebih cepat. Ryumin mengalihkan pandangannya dan mulai mencari seseorang di tengah kerumunan. Fokusnya tertuju pada satu sosok tertentu. Ia menemukan orang itu, Huan Yongmin, sosok yang pernah membulinya. Yongmin tampak memilih tubuh berotot seperti sebelumnya. Tiba-tiba, malaikat muncul kembali dan menyapa para player. Ia menyebutkan jumlah peserta yang mencapai lebih dari 1,8 juta orang. Para player terkejut karena merasa jumlah orang di sekitar mereka tidak sebanyak itu. Kebingungan mulai menyebar di antara kerumunan. Malaikat mengejek reaksi mereka dengan nada merendahkan. Ia jelas memandang manusia sebagai makhluk yang bodoh dan terbatas. Dengan kesal, malaikat menjelaskan bahwa ini bukan satu-satunya area. Para manusia telah disebar ke berbagai daratan dan diminta fokus pada diri masing-masing. Sebelum permainan dimulai sepenuhnya, malaikat menyatakan akan memberikan penjelasan singkat. Semua perhatian pun tertuju padanya. Berbeda dari yang lain, Ryumin langsung membuka status window miliknya.
Ia melakukannya secara refleks karena ini adalah regresi ke 100 baginya. Status window itu muncul dengan detail yang familiar, seperti yang ia kenal sebelumnya. Semua informasi dasar terpampang jelas di hadapannya. Ryumin merasa lega karena beberapa fungsi tambahan dari kehidupan sebelumnya masih ada. Meski dalam keadaan tersegel, itu menandakan keuntungannya belum sepenuhnya hilang. Malaikat memastikan semua orang sudah melihat status window mereka. Ia menekankan bahwa tampilan itu menunjukkan betapa lemahnya kondisi awal para player. Malaikat menjelaskan tujuan permainan bertahan hidup ini. Jika berhasil mencapai tahap 20, para player akan bebas dan keinginan mereka akan dikabulkan. Para player bereaksi dengan campuran harapan dan keraguan. Keinginan terdengar mustahil, namun godaannya terlalu besar untuk diabaikan. Malaikat kemudian menyuruh semua orang membuka inventori mereka. Ia menyatakan sudah menyiapkan hadiah awal. Yongmin membuka inventori dan mendapatkan sebuah random rune fragment. Item itu terlihat sederhana, namun langsung menarik perhatiannya. Malaikat menjelaskan fungsi rune fragment tersebut yang memberikan kekuatan acak. Item itu hanya bisa digunakan sekali dan hanya pada level 1. Tanpa ragu, Yongmin langsung menggunakannya. Batu itu melebur dan terserap ke dalam tubuhnya. Tidak ada yang tahu efek apa yang ia dapatkan. Namun ekspresi wajahnya menunjukkan hasil yang memuaskan. Malaikat mengejek keberuntungan para player. Ia menegaskan bahwa apapun hasil undian, mereka harus menerimanya. Setelah proses rune imprint selesai, malaikat menyatakan permainan resmi dimulai. Suasana langsung berubah tegang. Ia menghentikan gerakannya dan notifikasi sistem muncul di udara. Sebuah misi baru resmi diumumkan. Quest tahap 1 ditampilkan dengan target mengalahkan 100 goblin per orang. Angka peserta dan progres yang masih nol membuat tekanan langsung terasa. Seekor goblin bersenjata belati muncul di hadapan mereka. Wujudnya kecil, namun tampak jelas berbahaya. Para player bereaksi panik dan bingung. Banyak yang masih mengira ini hanyalah simulasi atau eksperimen game. Malaikat memperingatkan mereka agar tidak terlalu santai. Ia menyebutkan bahwa goblin yang muncul belum semuanya. Ribuan goblin mulai bermunculan dan memenuhi padang rumput. Jumlah mereka jauh melampaui bayangan para player. Ketakutan langsung menyebar ketika orang-orang menyadari skala ancaman. Tubuh mereka gemetar melihat gelombang goblin yang terus bertambah. Malaikat tersenyum menikmati situasi itu. Ia menyebutkan perbandingan jumlah manusia dan goblin yang mencapai 5 kali lipat. Para goblin mulai menyerang tanpa ragu. Kepanikan meledak ketika barisan mereka menerjang ke depan. Di tengah kekacauan, Ryumin justru melangkah maju dengan tenang. Sikapnya sangat berbeda dari yang lain. Beberapa player memperhatikannya dengan bingung. Mereka heran melihat Ryumin mendekati monster secara langsung. Ryumin menendang salah satu goblin hingga terpental. Ia menyadari kesan pertama sangat penting dalam situasi seperti ini. Ia berniat menanamkan keberadaannya di benak orang-orang sekitar. Ryumin ingin menunjukkan kekuatannya sejak awal. Ryumin mengambil belati dari goblin yang tumbang. Setelah itu, ia menatap langsung ke arah malaikat. Tujuan utamanya adalah menarik perhatian makhluk tersebut. Ia tahu hal itu akan berpengaruh besar ke depannya. Untuk itu, Ryumin memutuskan tampil sedikit lebih menonjol. Ia bersiap menunjukkan kemampuan sebenarnya. Dengan gerakan cepat, ia langsung menghabisi 2 goblin sekaligus. Serangannya bersih dan tanpa ragu. Para player lain terkesan melihat aksinya. Mereka mulai mempertanyakan siapa sebenarnya Ryumin. Melihat goblin bisa dibunuh, kepercayaan diri mereka perlahan naik. Beberapa mulai berpikir monster itu tidak seberbahaya kelihatannya. Mereka mulai meyakinkan diri bahwa goblin adalah monster lemah seperti di game. Namun keyakinan itu masih rapuh dan belum teruji. Kepercayaan diri itu runtuh ketika seekor goblin melompat dan membunuh seorang player. Kematian itu terjadi seketika dan disaksikan banyak orang. Kepanikan langsung pecah di mana-mana. Orang-orang berteriak dan berlarian tanpa arah. Para goblin tidak memberi kesempatan untuk kabur. Mereka membantai siapapun yang tidak mampu melawan. Ryumin hanya melirik sekilas kekacauan itu sambil terus membunuh goblin di hadapannya. Ia sadar semua orang akhirnya mengerti ini bukan permainan. Dalam situasi ini, hanya satu hal yang memenuhi pikiran semua orang. Bertahan hidup menjadi satu-satunya tujuan. Naluri bertahan hidup menguasai mereka sepenuhnya. Semua orang sibuk mencari cara untuk hidup lebih lama. Ryumin teringat pilihan yang ia ambil di percobaan pertamanya.
Baru pada percobaan kedua ia menyadari bahwa melarikan diri tidak ada gunanya. Beberapa orang mencoba kabur namun menghantam penghalang tak terlihat. Mereka baru menyadari bahwa area ini sepenuhnya tertutup. Ryumin menyimpulkan manusia modern tidak terbiasa membunuh. Bahkan menghadapi goblin kecil pun menjadi hal yang sulit. Namun untuk bertahan hidup di dunia ini, mereka harus melampaui batas itu. Tidak ada pilihan lain. Sang malaikat menikmati pemandangan tersebut. Pertarungan antara manusia dan goblin dianggapnya sebagai tontonan menarik. Ia menyadari ukuran goblin yang kecil tetap mematikan. Terutama karena mereka menyerang tanpa ragu dan membawa senjata. Perhatiannya perlahan tertarik pada Ryumin. Keberadaan manusia itu terasa janggal baginya. Malaikat mencoba memeriksa status Ryumin. Namun yang terlihat hanya nama dan jumlah goblin yang telah dibunuh. Ia mengumpat karena keterbatasan sistem. Informasi player hanya ditampilkan melalui progress quest. Meski merasa harga dirinya terluka, malaikat memutuskan untuk menonton lebih lama. Kehadiran manusia yang spesial membuatnya tertarik. Ryumin terus membantai goblin tanpa henti. Gerakannya tetap stabil di tengah kekacauan. Ia membunuh mereka satu persatu tanpa belas kasihan. Tidak ada keraguan dalam setiap serangannya. Ryumin menatap para goblin dengan tajam. Tatapannya membuat mereka ragu untuk maju. Para goblin mulai gemetar dan kehilangan keberanian. Serangan mereka terhenti. Ryumin menghela napas pelan. Ia merasa bisa beristirahat sejenak. Ia membuka status window untuk memeriksa perkembangannya. Level dan statistiknya meningkat jauh lebih cepat dari normal. Ryumin menyadari setiap kenaikan level memberinya 2 stat point. Ia berencana mengalokasikan semuanya ke dexterity. Dexterity meningkatkan kecepatan serangan, pergerakan, dan peluang menghindar. Di awal permainan, stat itu adalah yang paling penting. Dengan progres secepat ini, Ryumin yakin perhatian malaikat sudah tertuju padanya. Ia memutuskan untuk mulai menyelesaikan tahap ini. Ia melempar belatinya ke arah belakang barisan goblin. Serangan itu langsung menewaskan targetnya. Ryumin secara terbuka menantang para goblin. Ia memancing mereka untuk maju. Namun para goblin justru ragu-ragu. Keberanian mereka sudah terkikis. Ryumin kembali menghela napas. Ia memilih untuk bergerak sendiri. Dalam sekejap, tubuhnya menghilang dari pandangan. Ia sudah muncul di belakang barisan goblin. Dengan satu tebasan cepat, Ryumin menumbangkan beberapa goblin sekaligus. Serangannya langsung merobek barisan mereka. Level Ryumin kembali naik dan target quest-nya terpenuhi. Notifikasi sistem menandakan tahap satunya telah selesai. Sebuah pilar cahaya mengurung tubuh Ryumin. Ia menjadi aman dan tidak perlu ikut bertarung lagi. Ryumin menyadari tahap 1 dilaluinya tanpa banyak hambatan. Aksinya yang brutal dilakukan untuk menarik perhatian malaikat sekaligus tujuan lain. Sistem mengumumkan bahwa Ryumin menyelesaikan quest di tempat pertama. Peringkat pertama itu berlaku untuk regen saat ini dan seluruh regen. Ryumin tersenyum puas dengan hasil tersebut. Menyelesaikan quest secepat mungkin selalu menjadi strategi terbaik. Sebagai hadiah peringkat pertama di regen, Ryumin menerima tiket senjata langka peringkat terendah. Hadiah itu langsung masuk ke sistemnya. Sebagai peringkat pertama di seluruh regen, ia juga mendapatkan peti pilihan hadiah khusus. Hadiah ini jauh lebih bernilai. Ryumin memutuskan menggunakan tiket senjata terlebih dahulu. Ia ingin memastikan keuntungan awal secepat mungkin. Sistem menampilkan daftar senjata langka yang bisa dipilih. Beberapa jenis senjata muncul sebagai opsi. Ryumin tetap merasa beruntung meski peringkatnya rendah. Mendapatkan senjata langka sejak awal sudah merupakan keuntungan besar. Ia memilih belati yang paling cocok dengan gaya bertarung cepatnya. Pilihan itu diambil tanpa ragu. Setelah belati baru diperoleh, Ryumin membuang belati goblin yang lama. Senjata itu tak lagi ia butuhkan. Ryumin memutuskan menyimpan peti hadiah khusus untuk sementara. Ia belum ingin membukanya sekarang. Sebelum menutup status window, perhatiannya tertarik pada satu detail. Ada sesuatu yang terasa tidak biasa. Ryumin menyadari ia mendapatkan sebuah title. Itu adalah sesuatu yang belum pernah ia peroleh dalam 99 kali regresi. Ia teringat momen saat menggunakan random rune fragment. Ingatan itu langsung terhubung dengan perubahan ini. Sistem menampilkan hasil penggunaan rune tersebut. Ryumin memperoleh Rune of Regression. Rune itu otomatis tertanam, namun prosesnya dinyatakan gagal. Sisa-sisa rune justru tertinggal di dalam jiwanya. Ryumin menilai hasil itu wajar.
Jika rune tersebut bisa ditanam ulang, waktu bisa diputar tanpa batas. Namun sistem memberikan notifikasi tambahan. Ryumin diidentifikasi sebagai penjelajah waktu dengan 100 kali perjalanan. Sebuah title baru diberikan kepadanya. Title itu bernama The Last Time Traveler. Detail title ditampilkan lengkap dengan efeknya. Title ini memungkinkan kebangkitan penuh setelah mati, namun hanya 1 kali. Ryumin terkejut sekaligus bingung melihat efek tersebut. Ia tidak menyangka bisa mendapatkan sesuatu seperti ini. Ia mengingat bahwa title berada di atas rune dalam hierarki sistem. Keberadaannya jauh lebih kuat dan langka. Bahkan skill Resurrect milik Priest pun memiliki batas pemulihan yang rendah. Dibandingkan itu, efek title ini jauh melampaui batas normal. Ryumin tersenyum puas setelah memahami nilainya. Ia sadar telah memperoleh sesuatu yang luar biasa. Agar tidak terlalu mencolok, Ryumin memilih menyembunyikan title tersebut. Ia tidak ingin orang lain menyadarinya. Setelah menyelesaikan quest, Ryumin meregangkan tubuhnya sambil menatap sekeliling. Ia sadar dirinya sudah selesai lebih dulu dan ingin tahu apa Yongmin baik-baik saja. Di kejauhan, Ryumin melihat Yongmin dan seorang temannya sedang bertarung mati-matian melawan goblin. Gerakan mereka terlihat kacau namun masih terkoordinasi. Melihat situasi itu, Ryumin tersenyum tipis. Dari caranya bertarung, ia tahu Yongmin masih punya peluang untuk selamat. Di langit, malaikat pengawas menatap para player dengan senyum meremehkan. Baginya, perjuangan manusia hanya hiburan yang semakin membosankan. Kematian mereka dianggap sekadar angka. Malaikat itu mulai berpikir untuk mengubah keadaan. Ia merasa permainan ini perlu sedikit bumbu agar lebih menarik. Ide baru pun muncul di kepalanya. Para player yang belum menyelesaikan misi tiba-tiba merasakan firasat buruk. Tatapan mereka dipenuhi ketakutan saat menyadari sesuatu akan terjadi. Mayat rekan-rekan mereka yang bergelimpangan di tanah mulai menghilang satu persatu. Tidak tersisa bekas, seolah mereka tidak pernah ada. Pemandangan itu memperparah kepanikan. Tak lama setelahnya, goblin baru bermunculan di lokasi yang sama. Jumlah mereka bertambah seiring hilangnya mayat-mayat tadi. Situasi berubah semakin tidak seimbang. Malaikat tersenyum puas melihat kekacauan itu. Ia dengan sengaja menambah puluhan ribu goblin lagi ke medan permainan. Baginya, ini adalah solusi sederhana. Para player tidak punya pilihan selain bertarung. Mereka mengerahkan sisa tenaga untuk bertahan hidup. Tidak ada jalan mundur. Pertempuran berlangsung brutal. Ada yang berhasil membunuh goblin, ada pula yang tumbang. Kematian dan perlawanan terjadi bersamaan. Seiring waktu berjalan, jumlah player yang menyelesaikan misi terus bertambah. Sistem menampilkan progres penyelesaian secara bertahap. Ryumin hanya bisa menyaksikan dari kejauhan. Setelah misinya selesai, sistem tidak mengizinkannya ikut campur. Ia menjadi penonton dalam pembantaian itu. Akhirnya, jumlah penyintas yang dibutuhkan tercapai. Sistem menandai quest sebagai selesai sepenuhnya. Tidak ada ruang untuk tambahan korban yang lolos. Para goblin yang tersisa mulai menghilang satu persatu. Player yang masih hidup kebingungan melihat perubahan mendadak itu. Medan pertempuran perlahan menjadi sunyi. Malaikat menyatakan bahwa hanya setengah dari para player yang berhak menyelesaikan quest ini. Mereka yang tidak termasuk di dalamnya akan mati sesuai aturan permainan. Para player yang gagal hanya bisa menatap kosong saat tubuh mereka mulai menghilang. Tidak ada perlawanan atau kesempatan terakhir. Proses itu terjadi begitu saja. Sementara itu, para penyintas menyaksikan kejadian tersebut dengan ngeri. Mereka selamat, namun tidak mampu berbuat apapun. Rasa lega bercampur ketakutan. Malaikat mengejek ekspresi suram para player yang masih hidup. Ia menegaskan bahwa mereka seharusnya bersyukur karena selamat. Setelah itu, ia memberi izin untuk kembali. Sistem mengumumkan bahwa putaran pertama telah dilewati. Malaikat berharap mereka akan berusaha lebih keras di ronde berikutnya. Sebelum pergi, ia menyinggung soal perhitungan peringkat. Layar sistem menampilkan peringkat wilayah dan seluruh area. Nama Black Skite berada di posisi pertama untuk keduanya. Posisi Ryumin terlihat jelas. Hadiah sistem untuk peringkat ditampilkan satu persatu. Ryumin menerima tiket senjata langka tingkat rendah dan peti pilihan spesial. Notifikasi berikutnya menunjukkan Ryumin menerima 1000 gold. Sistem menjelaskan fungsi gold dan akses toko di level tertentu. Hadiah itu resmi masuk ke inventarisnya. Ryumin tersenyum puas melihat hasilnya. Ia sadar status peringkat pertamanya kini diketahui semua orang.
Keunggulannya semakin jelas. Malaikat juga menunjukkan ketertarikan pada hasil tersebut. Ia tidak menyangka peringkat 1 seluruh wilayah berasal dari areanya. Hal itu menarik perhatiannya pada Ryumin. Malaikat memanggil Ryumin secara langsung. Ryumin merespons tanpa ragu dan bersikap tenang. Interaksi mereka menarik perhatian sekitar. Malaikat mulai mempertanyakan sumber kekuatan Ryumin. Ia menyinggung kemungkinan penggunaan item atau rune khusus. Rasa curiga terlihat jelas. Ryumin membalas dengan sebuah pertanyaan sederhana. Ia menyinggung soal jendela status miliknya. Ia menanyakan apakah malaikat tidak bisa melihatnya sendiri. Malaikat berusaha menutupi keterbatasannya. Ia mengaku bisa melihat status Ryumin dan menyebutnya sebagai tes. Alasannya terdengar dibuat-buat. Ryumin hanya tersenyum mendengar itu. Dari pengalamannya, ia tahu malaikat tidak bisa melihat detail status player. Kebohongan itu tidak berarti apa-apa baginya. Ryumin kemudian mengajukan permintaan. Malaikat tampak terkejut mendengarnya. Situasi berubah menjadi tegang. Ryumin menyampaikan ketidakpuasannya terhadap hadiah peringkat pertama. Ia menyebut hadiah itu terlalu pelit. Ucapannya terdengar jelas dan tanpa ragu. Para player lain langsung terkejut. Tidak ada yang menyangka Ryumin berani berbicara seperti itu. Ucapan tersebut menyulut emosi malaikat. Wajahnya berubah dan kemarahannya terlihat jelas. Ia tidak menyangka akan diperlakukan seperti itu. Ryumin melanjutkan tanpa rasa takut. Ia meminta hadiah yang lebih baik secara langsung. Permintaannya disampaikan lugas dan terbuka. Suasana mendadak hening. Tidak ada yang berani bicara. Ketegangan memenuhi area. Amarah malaikat semakin memuncak. Dalam pikirannya, Ryumin hanyalah manusia arogan yang tidak tahu tempat. Ia merasa diremehkan. Malaikat mengangkat tangannya. Ia berniat membunuh Ryumin saat itu juga. Keputusan itu hampir diambil. Namun ia teringat batasan kemampuannya. Kemampuan membunuhnya sudah terpakai sebelumnya. Hal itu memaksanya menahan diri. Di tengah kemarahan, sebuah ide muncul. Malaikat melihat cara lain untuk menangani Ryumin. Senyum tipis muncul di wajahnya. Senyum itu berubah menjadi senyum licik. Ia merasa menemukan solusi yang tepat. Ryumin menjadi target rencananya. Malaikat turun ke tanah dan mengubah sikapnya. Ia menyetujui untuk membicarakan permintaan Ryumin secara pribadi. Ia meminta Ryumin mengikutinya. Malaikat meminta player lain menunggu. Ia membawa Ryumin menjauh dari keramaian. Situasi terlihat mencurigakan. Para player lain membicarakan kejadian itu. Mereka heran Ryumin bisa menawar malaikat. Beberapa mulai berharap hal yang sama. Ryumin mengikuti malaikat masuk ke dalam hutan. Keduanya berjalan menjauh dari area utama. Malaikat menyuruh Ryumin berjalan lebih dekat dengannya. Ia terlihat tidak sabar dan merasa terganggu harus terus menoleh. Ryumin menuruti tanpa banyak reaksi. Raut kesal terlihat jelas di wajah malaikat. Dalam pikirannya, manusia hanya patuh jika ditekan. Ia menilai Ryumin sama rakusnya dengan yang lain. Malaikat memikirkan batasan sistem yang mengikatnya. Ia sadar tidak bisa sembarangan mengubah hadiah yang sudah ditetapkan. Namun itu tidak menghentikannya untuk bertindak. Ia menyimpulkan Ryumin seharusnya menerima apa yang diberikan. Ketidakpuasan itu dianggap sebagai keserakahan. Niat untuk memberi pelajaran mulai terbentuk. Malaikat menetapkan rencananya. Ia berniat membunuh Ryumin ketika mereka melewati sebuah batu besar. Lokasinya dianggap cukup ideal. Namun ia kembali mempertimbangkan risikonya. Membunuh player tanpa alasan resmi bisa memicu masalah. Ia tidak ingin dimintai pertanggungjawaban oleh pihak yang lebih tinggi. Karena itu, ia membutuhkan tempat yang benar-benar sepi. Area tanpa saksi dianggap paling aman. Hutan menjadi pilihan terbaik. Malaikat tersenyum licik. Ia menganggap Ryumin terlalu bodoh untuk menyadari niatnya. Baginya, semua ini tidak akan terjadi jika Ryumin diam saja. Malaikat menoleh ke belakang sambil mulai berbicara tentang hadiah. Ia bersiap mengalihkan perhatian Ryumin. Tapi tiba-tiba, Ryumin menghantam wajah malaikat dengan tinju keras. Serangan itu datang tanpa peringatan. Situasi langsung berbalik. Tubuh malaikat terpental ke belakang. Ia kehilangan keseimbangan dan kebingungan. Serangan itu di luar perkiraannya. Darah mengalir dari hidung malaikat. Ia berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Kemarahannya mulai muncul. Malaikat menoleh dengan amarah penuh. Ia menyadari telah diserang oleh manusia.
Rasa terhina bercampur dengan amarah. Namun Ryumin sudah tidak ada di hadapannya. Sosok itu menghilang dari pandangan, membuat malaikat kembali terkejut. Ryumin muncul di belakangnya. Ia langsung meraih sayap malaikat tanpa ragu. Gerakannya cepat dan tepat. Malaikat panik dan berusaha menghentikannya. Ia mencoba melepaskan diri, namun cengkeramannya tidak goyah. Ryumin mencabut salah satu sayap malaikat dengan paksa. Tidak ada belas kasihan dalam tindakannya. Malaikat mengerang kesakitan. Tubuhnya gemetar akibat luka parah. Ia kehilangan kendali sepenuhnya. Ryumin menatapnya dengan dingin. Ia tidak menunjukkan emosi apapun. Posisi mereka sepenuhnya berbalik. Ryumin kembali mencabut sayap yang tersisa. Tindakannya dilakukan dengan brutal. Ryumin menegaskan bahwa malaikat itu kini tidak bisa melarikan diri. Kondisinya benar-benar terpojok. Tidak ada jalan keluar. Ryumin mengejek rasa sakit yang dialami malaikat. Ia memastikan malaikat merasakannya sepenuhnya. Malaikat hanya bisa mengakui penderitaan itu. Ryumin memperingatkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia membalikkan peran dengan nada mengejek. Situasi kini sepenuhnya di bawah kendalinya. Malaikat mencoba melawan dengan amarah. Ia mempertanyakan kewarasan Ryumin. Namun ancamannya terdengar kosong. Ryumin menunjukkan belati yang tersembunyi di sayap malaikat. Ia mengungkap niat pembunuhan yang disembunyikan sebelumnya. Bukti itu tidak terbantahkan. Malaikat terkejut dan berusaha menyangkal. Ia berpura-pura tidak tahu maksud Ryumin. Kepanikannya semakin terlihat. Ryumin tersenyum tipis sambil menyebut nama malaikat itu. Ia menyatakan bahwa malaikat itu tidak bisa membohonginya. Malaikat semakin terkejut. Ia tidak mengerti bagaimana Ryumin bisa mengetahui namanya. Ketakutan mulai menguasai dirinya. Ryumin mengeluarkan belatinya. Ia tidak berniat menjelaskan apapun. Fokusnya hanya satu. Malaikat panik melihat senjata itu. Ia mulai mempertanyakan apa yang akan dilakukan Ryumin. Situasi benar-benar tidak bisa dikendalikan lagi. Malaikat mencoba mengancam Ryumin dengan kekuatannya. Ia menyinggung kemampuan membunuh yang biasa ia miliki. Namun ancaman itu tidak lagi efektif. Ryumin menegaskan bahwa malaikat sudah kehilangan kemampuan tersebut. Fakta itu membuat posisi malaikat semakin lemah. Tidak ada bantahan yang bisa diberikan. Malaikat hanya bisa menggertakkan gigi. Ia tidak mampu membalas atau menyerang. Kemarahannya terperangkap dalam tubuh yang tak berdaya. Ia mencoba menakut-nakuti Ryumin dengan menyebut malaikat lain. Ancaman balasan di masa depan dilontarkan. Namun nadanya penuh kepanikan. Ryumin menanggapi dengan tenang. Ia menyebut malaikat sebagai makhluk egois yang tidak akan peduli. Hidup atau mati, tidak ada yang akan datang menolong. Ryumin menyatakan niatnya untuk membunuh malaikat itu. Malaikat mencoba menghentikannya dengan janji dan ancaman. Namun Ryumin tetap tidak bergeming. Malaikat menawarkan seluruh informasi yang dimilikinya. Ia memohon kesempatan terakhir untuk hidup. Tapi Ryumin menolak tanpa ragu. Ryumin menjelaskan bahwa informasi bisa didapat dengan cara lain. Ia tidak membutuhkan kerja sama. Malaikat hanya dianggap sumber yang bisa diperas. Ryumin menancapkan belatinya ke jantung malaikat. Serangan itu dilakukan tanpa jeda. Perlawanan berakhir seketika. Tubuh malaikat tergeletak tak bernyawa di tanah. Tidak ada tanda kehidupan tersisa. Hutan kembali sunyi. Notifikasi sistem muncul. Kematian malaikat dikonfirmasi secara resmi. Ryumin tercatat sebagai player pertama yang melakukannya. Hadiah khusus langsung diberikan. Ryumin menerima Angel's Blood dan Rune of Slaughter. Keduanya tercatat sebagai hadiah pembunuhan pertama. Sistem menampilkan title baru yang diterima Ryumin. Efeknya meningkatkan seluruh stat saat melawan makhluk ilahi. Keunggulan besar terbuka untuknya. Detail Rune of Slaughter ditampilkan. Setiap pembunuhan meningkatkan seluruh stat secara bertahap. Efeknya bertahan hingga ronde berakhir. Ryumin menatap hadiah tersebut dengan tenang. Ia menyadari ini adalah reward unik yang hanya bisa diperoleh satu orang. Pengetahuannya berasal dari regresi sebelumnya. Ia membayangkan reaksi para malaikat jika mengetahui rune itu sudah didapatkan. Kejutan besar menanti mereka. Situasi mulai berpihak padanya. Pandangan Ryumin tertuju pada satu item tertentu. Inilah alasan utama ia membunuh malaikat tersebut. Detail Angel's Blood ditampilkan oleh sistem. Item ini memungkinkan perubahan kelas menjadi Reaper. Syarat level juga dijelaskan. Ryumin menjelaskan mekanisme kelas secara umum.
Semua player bisa memilih kelas di level tertentu. Prosesnya biasanya sederhana. Item pengganti kelas bisa diperoleh melalui perburuan atau syarat khusus. Hal itu berlaku untuk kelas normal. Namun tidak semuanya sama. Ryumin menekankan adanya pengecualian. Unique kelas hanya diberikan dalam kondisi khusus. Kesempatannya sangat terbatas. Unique kelas memiliki keunggulan yang jauh berbeda. Bonus stat, rune, dan komposisi skill berada di level lain. Nilainya tidak bisa dibandingkan. Ryumin menyadari ia belum sepenuhnya menyelesaikan ronde pertama. Ia masih memiliki hadiah peringkat yang bisa dipilih. Kesempatan itu tidak ingin ia sia-siakan. Sistem menampilkan 3 pilihan hadiah tambahan. Masing-masing memiliki manfaat berbeda. Ryumin langsung mempertimbangkannya. Fokus Ryumin tertuju pada target level 10. Pergantian kelas menjadi prioritas utama. Pilihan lain dianggap kurang penting. Ryumin memilih buff pengalaman. Keputusan itu diambil tanpa ragu. Efeknya akan dibawa ke ronde berikutnya. Ia menatap mayat malaikat yang mulai menghilang. Ini adalah percobaan terakhir baginya. Tidak ada ruang untuk kegagalan. Sistem mengumumkan berakhirnya ronde pertama. Jumlah penyintas ditampilkan secara global dan area. Ronde kedua dijadwalkan dimulai sesuai waktu yang ditentukan. Setelah misi berbahaya itu berakhir, kesadaran semua orang tiba-tiba dikembalikan ke bumi. Tidak ada peringatan, semuanya terjadi begitu saja. Yongmin membuka mata dan langsung melihat sekeliling. Ia menyadari dirinya berada di lokasi yang sama seperti sebelum dipindahkan ke tempat asing itu. Ia mencoba memahami situasi yang baru saja dialaminya. Dalam pikirannya, semua kejadian itu terasa seperti mimpi aneh yang terlalu nyata. Yongmin mengambil ponselnya dan melihat waktu. Jam menunjukkan pukul 5:20 pagi, sama persis dengan waktu yang ia alami di dunia permainan. Satu persatu, teman-temannya mulai terbangun. Mereka mengeluh karena tubuh terasa nyeri seperti habis dipukuli. Yongmin memastikan kondisi temannya yang baru sadar. Ia menyimpulkan bahwa bukan hanya satu orang, melainkan semua orang di tempat itu sempat pingsan. Percakapan antar mereka menjadi kacau. Semua orang menyadari bahwa mereka mengalami mimpi aneh yang sama persis. Yongmin mengamati wajah dan reaksi orang-orang di sekelilingnya. Ia yakin bahwa apa yang mereka alami bukan sekadar mimpi. Kesadaran itu membuat suasana semakin berat. Mereka mulai takut jika kejadian mengerikan itu akan terulang lagi di masa depan. Di tengah kebingungan, mereka menyadari ada satu teman yang belum bangun. Tubuhnya tergeletak diam tanpa reaksi. Seseorang mencoba membangunkannya dengan panik. Namun, tidak ada respons sama sekali. Saat napasnya diperiksa, tangan orang itu mulai gemetar. Ada firasat buruk yang langsung menyelimuti suasana. Mereka memastikan bahwa tidak ada napas dan denyut nadi. Kesimpulan mengerikan pun tak terelakkan. Rasa ngeri langsung menyebar ke semua orang. Mereka mulai bertanya-tanya apakah kematian ini berkaitan dengan kegagalan di permainan itu. Saat menoleh ke sekitar, mereka menyadari kenyataan yang lebih kejam. Hampir setengah dari orang-orang di tempat itu sudah meninggal. Berbeda dari yang lain, Yongmin tidak larut dalam kepanikan. Di tengah situasi mengerikan itu, ekspresinya justru terlihat bersemangat. Dalam pikirannya, kematian massal ini terasa seperti penyamarataan mutlak. Tidak peduli latar belakang hidup, semua orang kini berdiri di garis yang sama. Yongmin mencoba menenangkan teman-temannya dengan nada keras. Baginya, ketakutan tidak ada gunanya jika mereka masih hidup. Ia menegaskan bahwa kondisi ini tidak hanya menimpa mereka saja. Semua orang berada dalam situasi yang sama, tanpa pengecualian. Salah satu temannya meluapkan kekesalan pada Yongmin. Ia menilai Yongmin tidak merasa kehilangan apapun karena hidupnya sendiri sudah berantakan. Yongmin mengalihkan pandangan dan mencari seseorang di kerumunan. Namun, Ryumin tidak terlihat dimanapun. Ia mengingat dengan samar posisi terakhir Ryumin sebelum pingsan. Dugaan terburuk mulai muncul di benaknya. Yongmin menyimpulkan bahwa Ryumin mungkin gagal melewati ronde pertama. Ia menganggap anak selema itu sulit untuk bertahan. Perhatiannya terhenti pada seseorang yang mengenakan perlengkapan aneh. Penampilannya persis seperti karakter di dalam game. Melihat pemandangan itu, pikiran Yongmin mulai dipenuhi kemungkinan yang tak masuk akal. Ada sesuatu yang jelas tidak beres. Ia menelan ludah dan mencoba melakukan sesuatu yang hanya bisa dilakukan di permainan. Dengan ragu, ia memanggil jendela status. Di luar dugaan,
jendela itu benar-benar muncul di hadapannya. Tampilan transparan itu terlihat jelas. Yongmin terkejut menyadari bahwa elemen permainan terbawa ke dunia nyata. Ini bukan halusinasi semata. Teman-temannya juga mencoba melakukan hal yang sama. Reaksi kaget muncul saat mereka menyadari hasilnya sama. Mereka saling bertukar reaksi kebingungan. Masing-masing hanya bisa melihat status miliknya sendiri dan mulai memahami implikasinya. Untuk memastikan, Yongmin mengambil sebuah batu dari tanah. Ia ingin menguji perubahan pada tubuhnya. Dengan satu genggaman, batu itu hancur berkeping-keping. Kekuatan yang tak wajar terasa jelas di tangannya. Yongmin tersenyum puas melihat hasilnya. Baginya, ini adalah bukti yang nyata. Tak lama kemudian, kejadian malam itu menyebar luas. Media melaporkan peristiwa aneh yang terjadi saat perayaan Tahun Baru. Berita menyebutkan kemunculan seorang wanita berkostum malaikat di atas lonceng Tahun Baru. Sosok itu berbicara kepada warga di bawahnya. Setelahnya, ledakan misterius terjadi. Seorang warga dilaporkan tewas di tempat. Wanita itu lalu mengulurkan tangan. Dalam sekejap, lebih dari 10.000 orang jatuh pingsan bersamaan. Polisi mengonfirmasi mayoritas korban berusia 15 hingga 29 tahun. Kejadian serupa juga terjadi di berbagai negara lain. Di media sosial, sebagian orang menganggap berita itu tidak masuk akal. Banyak yang menyebutnya rekayasa atau hoaks. Di tempat lain, Ryumin yang sudah menjauh dari lokasi membaca berita di ponselnya. Ia tahu semuanya baru saja dimulai. Sebagai seseorang yang telah beregresi, Ryumin memahami apa yang akan terjadi. Fokus utamanya bukan pada kematian, melainkan transfer kekuatan para player. Ia menyadari dampaknya belum terlihat karena level masih rendah. Namun, seiring waktu, para player akan berubah menjadi entitas berbahaya. Ryumin yakin senjata modern dan militer pun tidak akan cukup. Player yang tak terkendali akan menjadi ancaman baru bagi dunia. Ia menolak untuk hanya diam dan menonton kehancuran. Jika dibiarkan, dunia bisa runtuh sebelum ronde ke-20. Ryumin menyimpulkan satu-satunya solusi adalah mengendalikan para player. Untuk itu, ia membutuhkan kekuatan yang benar-benar luar biasa. Ryumin menyadari cara lama tidak akan berhasil. Ia harus menggunakan pendekatan yang benar-benar berbeda dari kehidupan sebelumnya. Di kepalanya, beberapa sosok potensial sudah terlintas. Ia juga telah memikirkan cara merekrut mereka satu persatu. Namun Ryumin menahan diri untuk tidak bergerak sekarang. Ada hal yang jauh lebih penting yang harus ia lakukan terlebih dahulu. Ia akhirnya pulang ke rumah dengan langkah tenang. Suasana di dalam rumah terasa sunyi. Ryumin melihat adiknya tertidur pulas di kamar. Senyum lembut muncul di wajahnya melihat pemandangan itu. Ia mengingat bahwa Ryuwon baru saja masuk kelas 3 SMP. Adiknya adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki sekarang. Keluarga mereka hanyalah keluarga biasa. Namun segalanya berubah drastis setelah kedua orang tua mereka meninggal dalam kecelakaan. Sejak saat itu, Ryumin menjadi satu-satunya pelindung bagi Ryuwon. Tanggung jawab itu jatuh sepenuhnya ke pundaknya. Pandangan Ryumin tertuju pada luka lebam di tangan adiknya. Wajahnya langsung mengeras. Ia menyalakan lampu kamar dengan sengaja. Ryuwon dipaksa terbangun dari tidurnya. Ryuwon mengeluh karena merasa masih terlalu pagi. Ia belum sepenuhnya sadar. Ryumin menarik selimutnya tanpa ragu. Ia tidak memberi kesempatan adiknya untuk kembali tidur. Dengan nada tegas, Ryumin mengatakan mereka harus segera pergi keluar. Penjelasan akan menyusul nanti. Ryuwon kebingungan dan mencoba menolak. Ia tidak mengerti kemana mereka akan pergi sepagi ini. Ryumin berbicara dengan sangat serius. Ia menegaskan bahwa dunia sedang berada dalam kekacauan. Ryuwon merasa semakin cemas mendengar penjelasan singkat itu. Ryumin memintanya keluar dulu sambil berjalan. Keduanya pun meninggalkan rumah. Mereka berjalan menuju suatu tempat tanpa tujuan yang dijelaskan. Ryuwon memperhatikan wajah kakaknya selama berjalan. Ia sadar ada sesuatu yang benar-benar serius terjadi. Ryumin bertanya apakah Ryuwon tahu apa yang terjadi pada dunia. Pertanyaan itu terdengar berat. Ryuwon merasa takut dan bingung. Ryumin memintanya melihat pencarian teratas hari itu. Ryuwon mengambil ponselnya dan mulai membaca berita. Tangannya sedikit gemetar. Ia terkejut membaca tentang malaikat dan penculikan ke dunia lain. Informasi itu sulit diterima akal sehat. Ryumin meluruskan bahwa yang diambil adalah jiwa mereka. Penjelasan itu justru terdengar lebih mengerikan.
Ryuwon semakin terkejut saat Ryumin mengakui dirinya juga mengalaminya. Ryumin menjelaskan bahwa ia selamat setelah membunuh ratusan goblin. Ryuwon langsung khawatir dengan kondisi kakaknya. Ryumin menegaskan bahwa dirinya baik-baik saja. Ryuwon menolak untuk tenang begitu saja. Baginya, keselamatan kakaknya adalah hal terpenting. Dalam hati, Ryuwon teringat saat mereka ditinggal orang tua. Ryumin adalah satu-satunya keluarga yang tersisa. Ia sadar kakaknya harus menjadi sosok yang sangat kuat untuk bertahan. Beban itu tidak pernah ringan. Namun Ryuwon juga tahu kekuatan mental dan pembantaian monster adalah hal yang berbeda. Ia yakin kakaknya juga punya sisi lemah. Ryumin hanya tersenyum seolah memahami pikiran adiknya. Ia tidak langsung membantah atau menjelaskan lebih jauh. Ryumin menjelaskan bahwa sistem stat membuat kemampuan fisik asli tidak lagi relevan. Karena itu, ia meminta Ryuwon tidak terlalu mengkhawatirkannya. Ryuwon mulai sedikit mengerti, namun rasa cemas belum sepenuhnya hilang. Ia tetap merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ryumin mengatakan bahwa nanti Ryuwon akan melihatnya dengan sudut pandang berbeda. Ia meminta adiknya untuk terus mengikutinya. Ryuwon tiba-tiba berhenti berjalan. Ia menolak melanjutkan sebelum tahu kemana mereka sebenarnya pergi. Ryumin menatap luka di tubuh Ryuwon dengan ekspresi berat. Ia menyadari bahwa luka itu bukan hal sepele. Dengan wajah serius, Ryumin akhirnya menyebut tujuan mereka. Ia mengatakan mereka akan pergi ke tempat persembunyian Bang Taegyu. Ryumin menegaskan bahwa Bang Taegyu adalah orang yang mengganggu Ryuwon. Ia tidak lagi menyembunyikan maksudnya. Ryuwon terkejut karena Ryumin mengetahui hal itu. Ia tidak mengerti bagaimana kakaknya bisa tahu. Ryumin menegaskan bahwa mustahil ia tidak menyadari keadaan adiknya. Nada bicaranya terdengar tegas. Dalam hatinya, Ryumin mengaku tidak ingin memperlihatkan semuanya pada Ryuwon. Ia ingin melindungi adiknya dari kenyataan yang terlalu berat. Ia kemudian mengakui bahwa sebenarnya ia tidak tahu sejak awal. Permintaan maaf itu muncul terlambat. Kebenaran baru ia ketahui beberapa jam setelah kembali dari ronde pertama kehidupannya yang dulu. Saat itu semuanya sudah terlambat. Pada hari itu, Ryuwon sempat keluar rumah sementara Ryumin tertidur kelelahan. Ia tidak menyadari apa yang akan terjadi. Ryumin terbangun oleh panggilan telepon yang terus masuk. Nada dering itu tidak berhenti. Saat ia mengangkat telepon, suara di seberang langsung menanyakan statusnya sebagai wali. Ryumin langsung merasa tidak enak. Ia terpukul saat diberitahu bahwa Ryuwon dibawa ke rumah sakit. Kabar itu datang tanpa peringatan. Ryumin bergegas ke rumah sakit secepat mungkin. Namun ia datang terlambat untuk mencegah semuanya. Ryuwon kembali dalam keadaan buta setelah dipukuli Bang Taegyu. Kenyataan itu menghancurkan segalanya. Ryumin menyalahkan dirinya sendiri atas kejadian itu. Ia merasa lemah dan gagal melindungi satu-satunya keluarga. Namun kali ini, Ryumin bertekad tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Ia tidak akan membiarkan hal itu terjadi lagi. Di sebuah pabrik kosong, Bang Taegyu melampiaskan amarahnya dengan memukuli beberapa orang tanpa ampun. Tubuh-tubuh itu terkapar di lantai, tak mampu melawan. Taegyu meledak marah karena uang yang dijanjikan tak terkumpul sesuai perintahnya. Ia merasa diremehkan oleh bawahan sendiri. Orang-orang yang dipukuli hanya bisa diam menahan sakit. Sikap mereka membuat Taegyu semakin tersulut dan merasa diabaikan. Taegyu kembali menghajar mereka dengan brutal tanpa memberi kesempatan bicara. Setiap pukulan dilepaskan untuk melampiaskan kekesalannya. Teman-temannya hanya menonton dari samping dengan ekspresi campur aduk. Mereka menganggap kekejaman Taegyu sebagai hal yang wajar darinya. Dengan berbisik, mereka menegaskan bahwa Taegyu memang tak mengenal ampun. Mereka bertekad untuk tidak pernah berada di posisi sebagai musuh Taegyu. Setelah puas memukuli mereka, Taegyu akhirnya berhenti. Ia menggerutu karena rencana membeli motor gagal akibat uang yang tak terkumpul. Taegyu menghampiri salah satu temannya dan menanyakan cara cepat untuk mendapatkan uang. Nada bicaranya menunjukkan ia masih haus masalah. Mereka terdiam sejenak, mencoba memutar otak mencari jalan keluar. Suasana menjadi tegang karena semua tahu Taegyu tak sabaran. Salah satu dari mereka teringat pada seorang target potensial. Ia menyebut seseorang yang dikenal Taegyu dan menyarankan untuk menghubunginya. Taegyu tersenyum setelah mendengar nama itu. Ia memang sudah berniat menemui orang tersebut. Bukan untuk urusan baik-baik. Temannya menambahkan bahwa orang itu bisa dirampok setelah dipukuli. Mereka yakin rencana itu seharusnya berhasil.
Namun Tegiu menolak dengan alasan targetnya hanyalah gelandangan tanpa uang. Bahkan tempat tinggalnya pun terlihat miskin dan tak bernilai. Temannya terkejut mendengar hal itu dan memastikan kembali. Ia tampak ragu apakah rencana tersebut layak dilakukan. Tegiu melanjutkan dengan menyebut bahwa orang itu tak punya orang tua dan hanya hidup bersama kakaknya. Informasi itu ia sampaikan dengan nada meremehkan. Pembicaraan mereka terhenti saat seseorang datang mendekat. Suasana pabrik kosong itu berubah tegang. Ryuwon muncul bersama kakaknya, Ryumin. Keduanya berdiri tepat di hadapan Tegiu dan kelompoknya. Wajah Tegiu dan anak buahnya tampak puas karena target datang sendiri. Mereka tak perlu lagi mencarinya. Tegiu menyambut kedatangan mereka dengan ejekan kasar. Ia jelas berniat memancing keributan sejak awal. Ryuwon bersembunyi di belakang Ryumin dengan wajah ketakutan. Sementara itu, Ryumin menatap Tegiu dengan sorot dingin. Tatapan Ryumin membuat Tegiu merasa kesal tanpa alasan jelas. Ia langsung memandang Ryumin sebagai sosok yang mengganggu. Tegiu melontarkan hinaan kepada Ryumin dengan nada merendahkan. Ucapannya ditujukan untuk memancing emosi. Ryumin memperkenalkan dirinya sebagai kakak Ryuwon. Nada bicaranya tenang dan tidak terpancing provokasi. Tegiu langsung bersikap agresif dan menganggap Ryumin sebagai ancaman. Ia berniat menghajar keduanya sekaligus. Tegiu memberi isyarat pada anak buahnya untuk maju lebih dulu. Ia memilih menonton sambil menilai kekuatan lawan. Para anak buah maju dengan penuh percaya diri sambil mengejek. Mereka menganggap Ryumin bukan lawan sepadan. Salah satu dari mereka meremehkan Ryumin dan menantangnya secara langsung. Sikapnya penuh kesombongan. Ryumin langsung melayangkan satu pukulan keras ke wajahnya. Tubuh lawan itu terpental tanpa sempat bereaksi. Rekan lain maju dengan amarah setelah melihat temannya tumbang. Ia menyerang tanpa pikir panjang. Ryumin menghindari serangan itu dengan mudah. Gerakannya ringan dan nyaris tanpa usaha. Ia membalas dengan satu pukulan telak ke wajah lawannya. Tubuh lawan kembali terpental ke belakang. Dua orang terakhir maju bersamaan untuk menyerang. Mereka berharap jumlah bisa menekan Ryumin. Namun Ryumin menghantam wajah mereka berdua sekaligus dengan satu gerakan. Keduanya langsung tumbang bersamaan. Dalam waktu singkat, semua anak buah Tegiu sudah terkapar. Tidak satu pun mampu bangkit. Tegiu menatap hasil itu dengan ekspresi kesal sekaligus tertarik. Ia mulai melihat Ryumin sebagai lawan yang layak. Dalam hati, Tegiu menilai Ryumin hanya belajar tinju biasa. Ia yakin pengalaman dan fisiknya masih lebih unggul. Tegiu melangkah maju dengan penuh percaya diri. Ia mulai meremehkan Ryumin secara langsung. Ia menonjolkan tubuh besarnya sebagai keunggulan utama. Tegiu percaya fisik adalah segalanya dalam pertarungan. Ryumin menanggapi dengan santai dan menyebut soal berita. Ucapannya terdengar seperti sindiran. Tegiu terlihat bingung mendengar itu. Ryumin justru menertawakannya tanpa rasa takut. Tegiu tersulut emosi dan langsung menyerang. Amarahnya meledak karena merasa dipermainkan. Ryumin menghindari pukulan itu dengan mudah. Gerakannya terlihat santai dan terkontrol. Tegiu terus melancarkan serangan bertubi-tubi. Namun tak satu pun berhasil mengenai Ryumin. Kebingungan mulai muncul di benak Tegiu. Ia tak mengerti mengapa semua serangannya meleset. Aura biru mulai muncul dari tangan Ryumin. Tekanan di sekitar mereka terasa berubah. Ryumin menjelaskan bahwa Tegiu seharusnya tahu soal player. Pernyataannya menegaskan perbedaan kekuatan mereka. Ryumin menghantam wajah Tegiu dengan satu pukulan telak. Tubuh Tegiu terdorong keras ke belakang. Tegiu yang semakin marah kembali menyerang. Ia meluapkan amarah tanpa kendali. Ryumin tiba-tiba menghilang dari pandangan Tegiu. Serangan Tegiu mengenai udara kosong. Ryumin muncul di belakang Tegiu dan kembali menghantam wajahnya. Tubuh Tegiu mulai goyah akibat serangan beruntun. Wajah Tegiu yang berlumuran darah membuatnya mengamuk. Ia berteriak penuh amarah dan kehilangan kendali. Tegiu kembali menyerang secara membabi buta. Namun Ryumin tetap menghindari setiap serangan dengan mudah. Ryumin menangkap tangan Tegiu dan membalas dengan pukulan beruntun ke wajahnya. Serangan itu cepat dan terarah. Dalam benak Tegiu, ia menyadari Ryumin sengaja terus mengincar wajahnya. Rasa frustrasi mulai menguasainya. Tegiu berharap bisa mengenai Ryumin setidaknya satu kali. Keputusasaan jelas terlihat dari gerakannya. Ia kembali menyerang dengan seluruh tenaga yang tersisa. Serangan itu menjadi taruhan terakhirnya. Tapi Ryumin dengan cepat membalikkan tubuh Tegiu dan melemparkannya ke arah tembok.
Benturan keras menggema di pabrik kosong itu. Ryumin menatap Taegyu yang meringis kesakitan di lantai. Ia menanyakan rasa sakit itu dengan nada dingin. Ingatan Ryumin kembali pada perbuatan Taegyu di kehidupan sebelumnya. Sosok adiknya yang terluka muncul di benaknya. Dalam hati, Ryumin menegaskan bahwa ia tak boleh melupakan penderitaan itu. Semua ini dilakukan agar tragedi yang sama tak terulang. Taegyu mulai ketakutan saat Ryumin berjalan mendekat. Ancaman nyata kini ada tepat di hadapannya. Ryumin meraih tangan Taegyu tanpa ragu. Cengkeramannya kuat dan tak memberi celah melawan. Dengan senyum dingin, Ryumin mematahkan jari Taegyu satu persatu. Ia menegaskan bahwa adiknya bukan untuk disentuh. Taegyu menjerit kesakitan. Suaranya menggema di pabrik kosong. Ryumin tak berhenti dan mematahkan jari di lengan lainnya. Taegyu semakin tak berdaya. Melihat itu, rekan-rekan Taegyu langsung melarikan diri. Tak satu pun berani mendekat. Ryumin memperingatkan Taegyu agar tak lagi mengganggu adiknya. Taegyu mengangguk ketakutan sambil memohon. Ryumin kembali meraih tangan Taegyu dengan tenang. Ia menyebut bahwa tindakan ini perlu dilakukan demi berjaga-jaga. Tanpa ampun, Ryumin mematahkan lengan Taegyu. Teriakan kesakitan kembali terdengar keras. Saat mereka berjalan pulang, suasana di antara Ryumin dan Ryuwon terasa canggung. Tak ada yang langsung bicara. Ryuwon akhirnya bertanya bagaimana Ryumin bisa bertarung seperti itu. Ia penasaran apakah kakaknya belajar bela diri. Ryumin menjelaskan bahwa player bisa menggunakan kemampuan mereka di dunia nyata. Jawabannya terdengar biasa baginya. Sebagai contoh, Ryumin mengeluarkan senjata dari ruang kosong. Benda itu muncul begitu saja di tangannya. Ryuwon terkejut melihat senjata itu tiba-tiba ada. Ryumin menekankan bahwa senjata bisa dipanggil sesuka hati. Ryuwon menyadari kecepatan Ryumin sebelumnya berasal dari kemampuan yang sama. Ia mengingat bagaimana semua serangan berhasil dihindari. Ryumin menjelaskan soal statistik dexterity yang ia miliki. Ia membandingkannya dengan manusia biasa dan atlet profesional. Ia menambahkan bahwa manusia biasa hanya punya sedikit poin. Atlet profesional berada jauh di atasnya. Ryuwon bertanya apa yang terjadi jika Ryumin naik level. Ryumin menjawab singkat bahwa ia belum mencapainya. Dalam hati, Ryumin mengakui bahwa itu adalah kebohongan. Ia tak berniat mengungkapkan bahwa dirinya seorang regresor. Ia teringat kejadian di regresi sebelumnya saat adiknya diculik player lain. Pengalaman itu tak ingin ia ulangi. Meski sudah membalas dendam kala itu, Ryumin tak ingin Ryuwon menderita lagi. Keputusan untuk diam ia anggap perlu. Ryumin menyadari ia harus bersiap menghadapi pertarungan antar player. Melindungi adiknya menjadi prioritas utama. Ryumin mengajak Ryuwon membeli sarapan di supermarket. Ia tahu adiknya pasti lapar. Ryuwon mengiyakan ajakan itu. Keduanya lalu berjalan bersama menuju supermarket. Di dalam supermarket, Ryumin berjalan ke arah berbeda dari rak mie instan. Ryuwon kebingungan melihat arah tujuan kakaknya. Ryumin berhenti di depan ATM dan menarik uang tunai. Tindakannya terlihat sudah dipikirkan sebelumnya. Dalam hati, Ryumin menghitung seluruh tabungan yang ia kumpulkan selama ini. Jumlahnya tidak besar, tapi itu semua yang ia punya. Ryuwon terkejut melihat nominal uang yang ditarik. Ryumin hanya menegaskan bahwa uang itu memang ia butuhkan. Ryumin sempat mempertimbangkan apakah harus langsung membelanjakannya di tempat itu. Keputusan itu dibuat tanpa ragu. Ryuwon memperingatkan bahwa makanan di supermarket mahal. Ia khawatir uang mereka cepat habis. Ryumin menenangkan Ryuwon dan menyuruhnya memilih apapun yang ingin dimakan. Ia tak ingin tahun baru mereka diisi dengan ramen saja. Ryuwon masih ragu apakah mereka bisa bertahan hidup jika berbelanja seperti itu. Ryumin kembali meyakinkannya agar segera memilih. Ryuwon akhirnya mengambil satu makanan yang diinginkannya. Pilihannya jatuh pada daging perut babi pedas. Ryumin tersenyum melihat ekspresi bahagia adiknya. Wajah itu membuat pengeluaran terasa sepadan. Ryumin mengatakan bahwa lain kali mereka bisa memakannya di restoran. Ia menyebut daging sapi sebagai tujuan berikutnya. Ryuwon merasa makanan ini saja sudah lebih dari cukup. Ia menganggap ucapan Ryumin terdengar berlebihan. Dalam hati, Ryumin berjanji akan memberi Ryuwon kehidupan yang jauh lebih baik. Ia yakin waktu itu tidak lama lagi. Mereka memakan makanan itu dengan lahap. Untuk sesaat, tak ada lagi ketegangan. Setelah selesai, Ryumin berdiri dan pergi meninggalkan tempat. Ryuwon bertanya kemana ia akan pergi.
Tapi Ryumin hanya memintanya menunggunya. Ryuwon menunggu dengan kebingungan. Ia tidak tahu apa yang sedang dilakukan kakaknya. Beberapa saat kemudian, Ryumin kembali membawa setumpuk kertas. Itu adalah tiket lotre. Ryuwon langsung terkejut melihatnya. Ia tidak menyangka Ryumin membeli sesuatu seperti itu. Ryuwon menghitung jumlah tiket dan semakin terkejut. Ryumin menjawab bahwa jumlahnya 20 lembar. Ryuwon panik karena uang sebesar itu dihabiskan untuk lotre. Ia menilai peluang menang hampir tidak ada. Ryumin menenangkan Ryuwon sambil mulai memilih angka. Sikapnya terlihat sangat yakin. Ryuwon semakin terkejut karena Ryumin memilih angka yang sama di semua tiket. Ia tak mengerti alasan di baliknya. Ryumin menyatakan bahwa angka itu adalah nomor kemenangan mereka. Keyakinannya terdengar mutlak. Di rumah, mereka menonton siaran undian bersama. Suasana terasa menegangkan. Ryuwon terlihat sangat cemas menunggu hasilnya. Ia hampir tidak bisa diam. Ryumin justru tampak tenang karena sudah mengetahui hasilnya. Ia tetap menyembunyikan alasan sebenarnya. Angka undian akhirnya diumumkan satu persatu. Nomornya sama persis dengan yang dipilih Ryumin. Ryuwon terkejut luar biasa saat menyadari kecocokannya. Ia nyaris tak percaya dengan apa yang dilihat. Perasaan Ryuwon campur aduk antara senang dan terharu. Air matanya hampir jatuh. Ia mencoba memastikan bahwa semua ini bukan mimpi. Kegembiraannya sulit dibendung. Ryuwon meloncat kegirangan setelah yakin mereka menang peringkat pertama. Suaranya hampir meledak. Ryumin segera mengingatkan agar Ryuwon mengecilkan suara. Ia tak ingin menarik perhatian tetangga. Ryumin bertanya apakah Ryuwon benar-benar menyukainya. Ryuwon menjawab tanpa ragu bahwa ia sangat senang. Ryumin mengakui bahwa ia juga senang. Dalam hati, ia teringat reaksi serupa di masa lalu. Namun bagi Ryumin, peristiwa ini sudah berulang kali ia alami. Menjadi rutinitas setiap kali regresi terjadi. Ia menyadari dunia sudah kehilangan ratusan juta nyawa. Dampaknya membuat ekonomi berada di ambang kekacauan. Ryumin tahu bahwa perdagangan antar player akan semakin aktif. Uang tunai akan menjadi alat utama transaksi. Ryuwon masih tak percaya semua tiket itu menang peringkat pertama. Ia bertanya berapa total hadiah yang akan mereka terima. Ryumin menjawab bahwa ia tidak tahu pastinya. Tapi dalam hati, Ryumin memperkirakan jackpot besar yang akan mengguncang dunia. Tapi ini hanyalah langkah awal dari rencananya. Keesokan harinya, Ryumin datang ke Bank Nonyup untuk mengambil hadiah lotre yang dimenangkannya. Langkahnya tenang, tanpa raut gugup sedikit pun. Di dalam hati, Ryumin menyadari dirinya sudah terlalu sering berada di posisi peringkat pertama. Pengalaman itu membuat situasi sebesar ini terasa biasa saja baginya. Ia mendatangi meja resepsionis dan menyampaikan maksud kedatangannya untuk mengambil hadiah peringkat pertama Noto. Ucapannya singkat dan langsung ke inti. Petugas bank merespons dengan sikap profesional dan mengucapkan selamat. Namun ekspresinya menunjukkan sedikit keterkejutan. Petugas itu diam-diam mengamati Ryumin dari atas ke bawah. Penampilannya terlihat terlalu muda untuk seorang pemenang hadiah utama. Saat ditanya lokasi pembelian tiket, Ryumin menyebutkan cabang Yonhui secara jelas. Jawaban itu langsung memicu reaksi tak terduga. Petugas tersebut tampak terkejut sesaat setelah mendengarnya. Ingatannya langsung tertarik pada sebuah percakapan sebelumnya. Ia teringat obrolan dengan rekannya tentang jumlah pemenang yang tidak biasa. Ada lebih dari 100 tiket yang menang dalam undian kali ini. Yang lebih mengejutkan, sebagian besar tiket pemenang berasal dari satu tempat yang sama. Fakta itu sempat menjadi bahan kehebohan internal. Dalam percakapan itu, ada instruksi khusus jika pemilik tiket dari cabang Yonhui datang. Orang tersebut harus diperlakukan sebagai tamu VVIP. Lamunan petugas terhenti saat Ryumin memanggilnya kembali. Ia segera tersadar dan kembali bersikap formal. Petugas meminta Ryumin menunggu sebentar di tempat. Ryumin menyetujuinya tanpa banyak reaksi. Tak lama kemudian, Presiden Bank Nonyup muncul dan menemui Ryumin secara langsung. Kehadirannya menunjukkan tingkat penting tamu tersebut. Keduanya berjabat tangan dan saling memperkenalkan diri secara singkat. Suasana menjadi jauh lebih resmi. Presiden Bank memastikan bahwa Ryumin adalah pemenang hadiah peringkat pertama. Ia menyampaikan ucapan selamat dengan sikap penuh hormat. Presiden Bank mengajak Ryumin berpindah ke tempat yang lebih tenang. Ryumin mengikutinya tanpa keberatan. Mereka memasuki ruangan khusus yang disiapkan untuk pemenang lotre. Suasananya tertutup dan jauh dari keramaian.
Petugas di dalam ruangan langsung menyambut kedatangan mereka. Sikapnya terlihat sangat berhati-hati. Presiden Bank menegaskan bahwa Ryu Min adalah tamu VVIP. Ia meminta petugas memastikan kenyamanan penuh. Setelah memberikan instruksi, Presiden Bank menyerahkan urusan selanjutnya kepada petugas. Ia lalu meninggalkan ruangan. Petugas mempersilakan Ryu Min duduk di kursi yang telah disiapkan. Ryu Min menuruti tanpa banyak bicara. Petugas menawarkan berbagai minuman, namun Ryu Min menolaknya. Ia menegaskan ingin segera menerima hadiahnya. Petugas meminta izin untuk mengonfirmasi tiket noto milik Ryu Min terlebih dahulu. Proses resmi pun dimulai. Ryu Min menyerahkan seluruh tiket undiannya. Jumlahnya langsung menarik perhatian. Petugas terdiam melihat semua tiket menggunakan angka yang sama. Ia sulit mempercayai apa yang dilihatnya. Setelah pengecekan selesai, petugas memastikan semua tiket tersebut sah sebagai hadiah peringkat pertama. Tidak ada satupun yang bermasalah. Ryu Min langsung menanyakan jumlah total hadiah yang akan diterimanya. Nadanya tetap datar. Petugas menyebutkan angka sekitar 22,5 miliar won sebelum pajak. Ucapannya terdengar gugup. Dalam perhitungannya sendiri, Ryu Min menyadari uang bersihnya sekitar 15 miliar won. Semua proses terasa berlalu sangat cepat. Hal pertama yang ia lakukan adalah mencari tempat tinggal baru. Keputusan itu diambil tanpa ragu. Pada malam harinya, Ryu Min membuka akun saham. Ia berencana melipat gandakan uangnya melalui Bitcoin. Ryu Min menunjukkan foto rumah baru kepada Ryu Won. Reaksi adiknya penuh keterkejutan. Ryu Min menjelaskan bahwa rumah itu yang paling siap ditempati. Faktor keamanan menjadi alasan utamanya. Ryu Won mempertanyakan keputusan menyewa alih-alih membeli. Ia merasa kondisi keuangan mereka sudah sangat cukup. Ryu Min menjelaskan bahwa hampir seluruh uangnya telah diinvestasikan. Ia hanya menyisakan sebagian kecil dana tunai. Ryu Won terdiam mendengar penjelasan itu. Ia tampak tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Ryu Min menenangkan adiknya dan menegaskan bahwa keputusannya sudah dipikirkan matang-matang. Ia meminta Ryu Won untuk percaya. Ryu Min menyebutkan bahwa ia masih bisa mendapatkan uang lagi melalui noto. Ia mengingat angka-angka yang muncul dalam mimpinya. Ryu Won menjadi panik dan meminta Ryu Min tidak melupakan angka tersebut. Baginya, itu terlalu penting. Ryu Min yakin ia tidak mungkin lupa. Ia sudah mengalami situasi ini berkali-kali sebelumnya. Ryu Min mengajak Ryu Won makan siang sebelum pergi. Ajakan itu terdengar santai. Ryu Won kebingungan saat mendengar mereka harus bersiap pergi. Ryu Min lalu menjelaskan bahwa mereka pindah hari itu juga. Di tempat lain, Yong Min menguji kekuatannya dengan menghancurkan tembok. Retakan besar terbentuk dari satu pukulan. Yong Min merasa puas dengan hasilnya. Ia yakin pembagian stat ke strength adalah keputusan tepat. Ia menyadari kekuatannya semakin berlipat berkat rune yang dimilikinya. Senyum berbahaya pun muncul di wajahnya. Yong Min tersenyum dengan niat buruk saat memikirkan langkah selanjutnya. Ia memutuskan untuk menguji kekuatannya dalam pertarungan sungguhan. Ia mendatangi rumah Ryu Min dan mulai menggedor pintunya dengan keras. Tapi tidak ada jawaban dari dalam. Yong Min merasa yakin Ryu Min sengaja menghindarinya. Ia kesal karena panggilan teleponnya juga diabaikan. Ia teringat tatapan dingin Ryu Min sebelumnya. Ingatan itu semakin memicu amarahnya. Kemarahannya memuncak dan niat membunuh muncul jelas di benaknya. Emosinya sudah tak terkendali. Yong Min terus menggedor pintu sambil merendahkan Ryu Min. Ia merasa dirinya jauh lebih unggul sebagai sesama player. Namun rumah itu tetap sunyi tanpa respons apapun. Yong Min mulai curiga Ryu Min tidak ada di sana. Seorang pria tua mendekatinya dan menegur tindakannya di depan rumah orang lain. Situasi menjadi canggung. Yong Min menjawab dengan sikap kasar dan balik mempertanyakan identitas pria tua itu. Nada bicaranya penuh tantangan. Pria tua tersebut mengaku sebagai pemilik rumah. Ia kembali menanyakan tujuan Yong Min datang ke sana. Yong Min mengubah alasannya dan mengaku ingin bertemu teman. Ia meminta pria tua itu membuka pintu. Pemilik rumah menolak dan menjelaskan bahwa rumah itu sudah kosong. Penghuni sebelumnya telah pindah. Yong Min terkejut mendengar kabar itu. Ia buru-buru menanyakan kapan dan kemana Ryu Min pergi. Pria tua mengatakan kepindahan itu terjadi hari ini. Ia sendiri tidak tahu tujuan Ryu Min. Yong Min menahan amarahnya dengan kesal. Ia sadar Ryu Min benar-benar menghilang tanpa memberitahu apapun. Sementara itu, Ryu Min dan Ryu Won telah tiba di apartemen baru mereka. Bangunannya menjulang tinggi.
Ryuwon menatap ke atas dengan kagum. Ketinggian gedung itu membuatnya terdiam sesaat. Ia semakin terkesan melihat fasilitas di sekitarnya. Antusiasmenya terlihat jelas. Mereka masuk ke unit apartemen yang telah disiapkan. Ruangannya langsung memberi kesan luas. Ryuwon kembali terkejut saat melihat ukuran kamar. Ia tidak menyangka ruangannya sebesar itu. Ryuwon mempertanyakan apakah tempat sebesar ini perlu untuk mereka berdua. Ryumin menjawab dengan alasan finansialnya. Ryumin menyebutkan jumlah deposit dan biaya sewa bulanan. Angkanya sangat besar untuk Ryuwon. Ryuwon langsung lemas mendengarnya. Ia teringat betapa kecilnya pengeluaran yang biasa ia khawatirkan dulu. Ryuwon merasa biaya tempat ini terlalu mahal. Ia menyarankan opsi yang lebih murah. Namun Ryumin menolak dan menegaskan pentingnya keamanan. Menurutnya, biaya ini sepadan dengan perlindungan. Dalam hati, Ryumin mengingat kondisi para player yang rentan di awal bulan. Saat itu adalah waktu paling berbahaya. Ia juga memikirkan ancaman lain seperti bencana dan pembunuh bayaran. Semua itu bisa terjadi di dunia nyata. Ryumin menyadari bahwa kematian di dunia nyata berarti segalanya berakhir. Tidak ada kesempatan kedua. Ia menanyakan pendapat Ryuwon tentang rumah baru mereka. Ryuwon menjawab dengan antusias dan mengaku sangat menyukainya. Ryumin tersenyum melihat respons adiknya. Ia merasa lega. Ryuwon tiba-tiba merasa bersalah mengingat kondisi Ryumin. Ia sadar kebahagiaannya terasa tidak pantas. Ryumin menenangkan Ryuwon dan menyuruhnya berhenti khawatir. Ia yakin bisa melewati tahap berikutnya. Ryumin mengajak Ryuwon turun untuk makan bersama. Ia menyebutkan restoran yang ingin dikunjungi. Ryumin memeriksa ponselnya dan melihat banyak panggilan tak terjawab dari Yongmin. Ia langsung memahami situasinya. Ryumin memutuskan untuk mengabaikan semua panggilan itu. Ia yakin tidak akan bertemu Yongmin di dunia nyata lagi. Keesokan harinya, Ryumin baru bangun tidur dan melihat adiknya sedang berkemas. Pemandangan itu langsung membuatnya heran karena terasa tidak biasa. Ryumin menanyakan kemana adiknya akan pergi. Pertanyaan itu muncul spontan karena ia tidak mengingat rencana apapun. Ryuwon menjelaskan bahwa ia memesan kue beras dan akan mengambilnya. Ia menyampaikannya dengan nada ringan, seolah itu hal wajar. Ryumin semakin bingung setelah mendengar alasan itu. Ia tidak langsung memahami maksud di balik kue beras tersebut. Dalam hati, Ryumin merasa ada yang janggal karena Ryuwon tidak pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya. Ia menyadari bahwa meski mereka mengalami regresi, tidak semua kejadian harus terulang sama. Ryumin menanyakan alasan memilih kue beras. Ryuwon menjelaskan bahwa itu untuk dibagikan ke tetangga sebagai salam pindahan agar terlihat ramah. Ryumin menilai ide itu masuk akal. Ia mengakui kecerdikan adiknya yang berpikir jauh ke depan. Ryuwon mengatakan ia bisa mengurus semuanya sendiri dan menyuruh Ryumin beristirahat. Ia berniat mengambil dan membagikan kue beras seorang diri. Ryumin menolak dan memilih ikut bersama. Ia merasa lebih baik menyapa para tetangga secara langsung sebagai keluarga. Setelah itu, mereka mulai mendatangi kamar tetangga satu persatu. Keduanya memperkenalkan diri sebagai penghuni baru. Mereka menyapa dengan sopan dan menyampaikan maksud kedatangan mereka. Sikap mereka terlihat tenang dan formal. Seorang wanita parubaya keluar untuk menyambut mereka. Ia menunjukkan sikap ramah sejak awal pertemuan. Wanita itu menilai mereka bersaudara karena wajah yang mirip. Ryuwon mengiyakan dengan senang. Ryumin dan Ryuwon menyerahkan kue beras yang mereka bawa. Mereka memintanya dinikmati selagi masih hangat. Wanita itu menerima kue beras tersebut dengan senyum senang. Suasana perkenalan berjalan hangat dan tanpa canggung. Setelah dari kamar itu, Ryumin dan Ryuwon melanjutkan kunjungan mereka. Mereka berpindah dari satu pintu ke pintu lain tanpa jeda. Sebagian besar tetangga menyambut mereka dengan ramah. Kue beras diterima dengan sikap terbuka dan sopan. Beberapa saat kemudian, hanya tersisa satu kamar yang belum mereka datangi. Suasana koridor menjadi lebih sepi. Ryumin menjelaskan bahwa lantai ini adalah area penthouse yang mencakup 2 lantai. Ryuwon langsung terkesan dengan status penghuni terakhir itu. Ryumin menduga penghuni penthouse adalah orang kaya atau figur publik. Ia sendiri tidak tahu detailnya, hanya pernah mendengar rumor. Mereka menekan bel pintu, tetapi tidak ada respons. Koridor tetap sunyi. Bel ditekan sekali lagi, namun hasilnya sama. Tidak ada tanda-tanda seseorang berada di dalam. Karena mengira kamar itu kosong, mereka memutuskan untuk pergi. Langkah mereka mulai menjauh dari pintu.
Tiba-tiba, seseorang muncul dari belakang dan mengejutkan mereka. Kedua bersaudara itu refleks menoleh. Seorang wanita cantik berdiri bersama seorang pria bertubuh besar yang tampak seperti pengawal. Kehadiran mereka langsung mencuri perhatian. Ryuwon langsung mengenali wanita itu sebagai artis terkenal, Seo Ahrin. Namanya terucap dengan nada tidak percaya. Ryuwon terpukau oleh penampilan Ahrin. Kekagumannya terlihat jelas tanpa disembunyikan. Pengawal Ahrin segera maju dengan sikap waspada. Ia mencurigai Ryumin dan Ryuwon sebagai penggemar yang mendekat. Ryumin segera menjelaskan bahwa mereka adalah tetangga dari lantai bawah. Ia berusaha meredakan kesalahpahaman. Pengawal menurunkan sedikit kewaspadaannya setelah mendengar penjelasan itu. Ia mengakui sempat salah paham. Ryuwon menunjukkan kue beras yang mereka bawa. Ia menawarkan kue tersebut dengan ragu. Pengawal menolak tawaran itu secara tegas. Ia langsung melewati mereka tanpa memberi ruang untuk berbicara lagi. Pengawal membuka pintu dan mempersilakan Ahrin masuk terlebih dahulu. Gerakannya cepat dan protektif. Sebelum pintu tertutup, Ahrin sempat melirik ke arah Ryumin dan Ryuwon. Setelah itu, pintu tertutup rapat. Ryumin menilai sikap tadi tidak sopan. Ia tidak menyembunyikan ketidaksenangannya. Berbeda dengan Ryumin, Ryuwon justru terlihat sangat bersemangat. Wajahnya berbinar penuh kekaguman. Ryumin tidak memahami reaksi adiknya. Ia bertanya-tanya apa yang membuat Ryuwon begitu heboh. Ryuwon menjelaskan kekagumannya pada Ahrin dengan berlebihan. Ia menyamakan pesona Ahrin dengan makhluk mitos. Ryumin semakin tidak mengerti pola pikir adiknya. Ia memilih tidak menanggapi lebih jauh. Di dalam penthouse, Ahrin membaca berita yang baru saja viral. Berita itu membahas kematian tragis banyak selebritas. Ahrin menghela napas panjang setelah membacanya. Beban pikirannya terasa semakin berat. Wajah Ahrin menunjukkan kecemasan yang jelas. Ia mempertanyakan bagaimana dunia masih bisa berjalan dengan normal. Pikirannya tertuju pada para player yang dipaksa bertarung dan mati. Fakta bahwa selebritas pun tidak selamat membuatnya gelisah. Ia memikirkan orang-orang yang lebih sukses darinya namun gugur di tahap awal. Hal itu membuatnya merasa tidak aman. Ahrin menyadari bahwa tanpa rune yang bagus, nasibnya bisa sama. Ia takut namanya juga akan muncul di berita. Ia mengingat bagaimana dirinya berkembang dengan cepat sejauh ini. Meski begitu, ia tidak yakin keselamatannya terjamin. Pikirannya beralih ke sponsor perusahaan dan penthouse yang disediakan untuknya. Ia menyadari semua itu bukan tanpa tujuan. Pengawalnya menghampiri dan menanyakan apa yang sedang ia pikirkan. Ahrin spontan menyangkal ada masalah. Pengawal menegaskan bahwa Ahrin bisa berbicara jujur kepadanya. Ia mencoba memberi rasa aman. Ahrin akhirnya mengungkapkan kekhawatirannya tentang masa depan dan tahap berikutnya. Ia mempertanyakan bagaimana dirinya bisa bertahan hidup. Pengawal menenangkan Ahrin dan mengatakan tidak perlu mengkhawatirkan tahap berikutnya selama ia ada di sana. Ia menegaskan bahwa Ahrin berada dalam perlindungannya. Ia kembali meyakinkan Ahrin agar percaya dan menenangkan diri. Nada bicaranya terdengar penuh keyakinan. Ucapan itu membuat Ahrin sedikit lebih tenang. Ia merasa pengawal adalah satu-satunya orang yang bisa dipercaya. Dalam hati, Ahrin mengingat bagaimana perusahaan langsung menugaskan manajer dan pengawal sejak awal. Ia sempat curiga karena merasa diawasi. Namun ia juga sadar bahwa tanpa pengawal itu, dirinya mungkin sudah mati di tahap pertama. Fakta itu tak bisa disangkal. Pengawal berjanji akan melindunginya apapun yang terjadi. Ia meminta Ahrin untuk tidak menyerah. Ahrin mengucapkan terima kasih dengan tulus. Ia menerima janji itu sebagai pegangan. Ahrin teringat dua tetangga yang datang membawa kue beras dan sempat berpikir kue itu terlihat enak. Pengawal langsung mengingatkan soal berat badan. Ahrin merasa tetangga itu pasti kesal karena ditolak. Pengawal menilai itu hanya basa-basi yang tidak perlu dipikirkan. Pengawal menambahkan bahwa orang-orang seperti itu biasanya punya tujuan tersembunyi. Ia memperingatkan agar Ahrin tidak memberi celah apapun. Dalam hati, Ahrin merasa dua tetangga itu tidak tampak jahat. Keraguannya terhadap penilaian pengawal mulai muncul. Ahrin menyadari usia tetangga itu pasti di atas 15 tahun. Artinya, mereka pasti membunuh 100 goblin untuk bertahan hidup. Ia merasa heran. Bagaimana orang-orang yang melalui kesulitan yang sama bisa bersikap biasa saja tanpa masalah? Pemikiran itu membuatnya tertarik. Pengawal justru menyombongkan diri dan meremehkan tantangan goblin.
Ia menyebut hanya orang bodoh yang gagal. Dalam hati, Ahrin menilai itu karena skill pengawalnya memang menonjol. Ia tidak sepenuhnya setuju dengan sikapnya. Ahrin membandingkannya dengan Black Skite yang jauh lebih mengesankan. Sosok itu bahkan hampir membuatnya merasa kasihan pada para goblin. Ia menduga Black Skite pasti punya pekerjaan di dunia nyata. Ahrin ingin tahu apa yang ia lakukan. Ahrin berpikir bekerja sama dengan orang yang ahli akan membantunya bertahan di tahap kedua. Ia menyadari keberuntungannya tidak selalu bisa diandalkan. Ahrin tidak tahu bahwa Ryumin, tetangga yang ditemuinya tadi, adalah orang di balik nickname Black Skite yang membuatnya kagum. Selasa siang, tanggal 31 Januari, Ryumin pulang dari suatu tempat. Wajahnya terlihat biasa saja. Ternyata Ryumin baru saja memenangkan lotre lagi. Ia menyebut jumlahnya sekitar 15 miliar won. Ryuwon mengira itu lelucon dan mengingatkan bahwa ini kemenangan keempat. Ia heran Bang tidak bereaksi keras. Ryumin teringat wajah pucat Presiden Bang saat melihat Ryumin datang lagi. Jumlah kemenangan itu selalu di luar nalar. Ryumin mengaku sudah mengatakan itu terakhir kali dan berdalih mendapat pesan suci dalam mimpi. Alasannya terdengar absurd. Presiden Bang justru merasa iri mendengarnya. Ia menganggap mimpi itu luar biasa. Ryuwon hanya terdiam tanpa kata. Ia tidak tahu harus menanggapi bagaimana. Ryuwon bertanya apakah uang itu akan dimasukkan lagi ke Bitcoin. Nada suaranya terdengar cemas. Ryumin menjawab bahwa total investasinya kini mencapai 150 miliar. Ia terdengar yakin dengan keputusannya. Ryuwon menyarankan agar mereka mulai menarik dana. Ia takut semuanya akan hilang sia-sia. Ryumin menolak dan meminta Ryuwon tidak terlalu khawatir. Ia mengajak makan untuk mengalihkan pikiran. Mereka pun makan siang bersama. Suasana kembali tenang. Waktu mereka habiskan bersama hingga malam. Tidak ada kejadian khusus sampai saat itu. Menjelang tengah malam, Ryumin bersiap di tempat tidur sebelum dipindahkan ke dunia lain. Ia bersiap menjalani ronde kedua permainan. Ryuwon menunjukkan kecemasannya dan meminta Ryumin kembali dengan selamat. Kekhawatirannya terlihat jelas. Ryumin menenangkan Ryuwon dengan mengingatkan kejadian sebelumnya. Ia mencoba membuat adiknya merasa aman. Ryumin meminta Ryuwon pergi tidur dan berjanji akan bangun bersama lagi. Ia mengucapkan perpisahan singkat. Tepat tengah malam, kesadaran Ryumin dan para player lain dipindahkan ke dunia lain. Proses itu terjadi serentak di seluruh dunia. Dengan itu, babak kedua game kematian resmi dimulai. Tidak ada penundaan atau pilihan untuk menolak.